lembut ciloknya, terus bumbunya pas banget, enak. Assalamualaikum teman-teman, hari ini saya mau masak cilok. Itu bahannya 250 gram tepung terigu, 100 gram tepung tapioka, kemudian ini bumbunya daun jeruk 2 lembar, kemudian bawang merahnya itu 4 siung, bawang putihnya 2 siung, saya pakai sedikit aja bawang putih ya, karena nggak terlalu suka baunya. Kemudian cabai rawit merah saya pakai 4 biji, 4 buah, mericanya setengah sendok makan, kemudian garam sama kaldu ayamnya secukupnya aja ya. Terus daun seledrinya 5 lembar, 5 kayak gini ya. Kemudian terus kacangnya itu 200 gram, sama gula merahnya itu 250 gram. Air secukupnya ya teman-teman. Ini saya potong dulu daun seledrinya ya. Oke, saya potong-potong, kemudian saya blenderin merica sama bawang putih bawang merahnya dulu ya teman-teman. Ini sudah saya blender bawang putih bawang merah sama mericanya. Kemudian ini saya masukin tepung tapiokanya ya, disatuin. Maaf ya teman-teman, ada suara ayam. Satuin, campurin. Tangan saya udah dicuci ya. Kemudian masukin daun seledrinya tadi 5 batang ya, 5 lembar apa 5 batang sih itu tadi, batang ya ngomongnya. Masukin daun seledri, terus garam sama kaldunya dimasukin. Oke, bawang putih bawang merah mericanya dimasukin. Ini airnya ditambahin secukupnya aja ya teman-teman. Saya masukin air di sini ya, bekas bawang putih bawang merahnya tadi. Sedikit demi sedikit aja sampai bisa dibentuk. Dan lagi ya airnya, pokoknya sampai bisa dibentuk bulat-bulat. Udah ya teman-teman, kayak gini ya, udah bisa dibentukin ya. Saya cuci tangan dulu, lanjut ngebentukin ya teman-teman.
Saya lumurin sama minyak sayur ya, sama ini udah saya lumurin sama apa, tepung ya, biar nggak lengket. Kita mulai ngebentukin bulat-bulat kayak gini ya. Ini kalau teman-teman mau kasih isi di dalam ayam gitu ya bisa. Saya enggak ya, kayak gini aja. Oh ya teman-teman, kemarin kan saya cerita yang apa, nggak enaknya ya di desa terpencil. Nah sekarang saya cerita enaknya tinggal di desa terpencil itu apa. Enaknya kita bisa irit. Kenapa bisa irit? Karena di sini kita nggak bisa jajan, kita nggak bisa shopping, nggak bisa jajan makanan. Makanan kita bikin sendiri kan lebih ekonomis kalau bikin sendiri kan daripada beli. Terus di sini apa-apa nggak harus beli. Kalau di kota kan apa-apa beli, sayuran beli, cabai beli gitu kan. Kalau di sini sayuran kita tanam sendiri di ladang. Kemudian kayak pepaya, buah-buahan kayak jeruk, pisang itu kita nggak beli, kita punya sendiri di ladang. Kayak sayuran, kayak sawi, kayak gitu ya. Cabai kita punya sendiri di ladang, jadi lebih hemat hidupnya. Terus beras juga kita nggak beli karena kita punya sawah kan. Ya gitu, paling yang kita beli itu kayak ikan, ayam pun karena kita punya pelihara ayam. Kadang-kadang aja sih beli ayam, kadang kita potong ayam sendiri kan. Itu teman-teman, itu enaknya di kampung. Terus di kampung sistem kekeluargaannya itu masih kuat. Kalau di kota kan gue kan, kalau di kampung enggak, sistem keluarganya masih kuat. Gitu teman-teman. Kayak apa, lengkoas, kunyit, serai, kayak gitu kita nggak pernah beli ya. Malah di belakang rumah saya ini itu lengkap, ada lengkoas, kunyit, serai. Malah di sini dibuat kayak kebun genjer gitu kan, ada kolam di belakang ini kan, diisi genjer, kangkung, salada. Jadi kita nggak usah beli. Kecombrang itu ada batang kecombrang belakang itu. Oh iya teman-teman, kemarin aja kita banyak panen buah durian ya. Di sini di ladang orang tua saya lumayan banyak batang durian. Kemarin aja sampai kita jual, soalnya nggak kemakan lagi ya saking banyaknya. Ini aja masih ada di rumah. Kalau di Jakarta mahal ya teman-teman durian. Saya dulu waktu tinggal di Jakarta, satu buah yang kecil itu 50 sampai 100 ribu harganya. Kalau di sini gratis malah. Itu enaknya di kampung. Mau makan sepuasnya bisa di sini. Kalau di kota mahal banget, coba durian yang kecil aja sampai 100 ribu harganya. Kalau di sini gratis, tinggal metik di batang. Itu aja masih banyak di batang ya. Kemarin kita buat lempuk, nanti saya itu ya share resep buat lempuk itu khas Bengkulu teman-teman. Lempuk yang dari durian itu loh, itu khasnya Bengkulu. Itu di kulkas udah banyak tuh apa stok lempuknya, tempoyak, lempuk. Soalnya sampai bosan makan durian, jadi kita olah aja kan jadi tempoyak yang sayuran itu loh, yang dibuat sayur campur ikan gitu. Tempoyak, terus lempuk. Jadi lempuk itu kayak dodol tapi tanpa campuran tepung. Kalau dodol kan campur sama tepung ketan ya. Kalau itu ya itu aja, durian aja sama gula merah. Sama kalau kita bikinnya pakai kelapa, jadi lebih enak. Pakai kelapa parut, bukan santan ya, sama itunya kelapa-kelapanya yang udah diparut itu, gula merah sama durian gitu. Jadi kita sangrai sampai mengeras kayak dodol gitu sih, tapi bedanya gitu, nggak pakai tepung. Nanti saya share cara bikinnya ya, siapa tahu teman-teman
ada punya banyak durian kan, bosen kan makan durian terus, jadi bisa diolah jadi lempuk. Karena kalau lempuk kita bisa simpan lama ya teman-teman. Terus kalau misalnya kita masak apa kue atau bubur gitu, kita bisa masukin lempuknya. Jadi berasa kayak bubur dicampurin durian, jadi kayak bubur durian kayak gitu. Jadi lempuk tuh bukan cuma untuk dimakan aja, jadi kita bisa campurin itu dalam kue-kue kayak gitu. Kalau kita masakin kue bisa kita campurin biar bau-bau durian gitu. Kemarin juga banyak rambutan di ladang itu orang tua saya, sampai bagiin tetangga. Saya nggak kemakan kalau makan sendiri. Jengkol di sini nggak usah beli teman-teman, jengkol kalau lagi musim jengkol itu nggak kemakan lagi, sampai kita jual-jual. Ini kabau tahu nggak teman-teman kabau itu apa? Soalnya kalau di Jakarta nggak tahu ya, soalnya dulu waktu saya kerja di rumah sakit teman-teman saya pada aneh lihat kabau. Jadi kayak sejenis pete sama jengkol gitu, untuk lalap, untuk disambal, tapi bentuknya beda. Ini orang tua saya pergi ke ladang saya ya, mau panen kabau. Nanti saya liatin, ada kok di itu, di rumah kabau. Kalau di Jakarta, selama saya tinggal di Jakarta, di Bandung, saya nggak pernah ketemu ya yang namanya kabau. Paling jengkol sama pete, itu pun harganya mahal banget. Pernah dulu waktu saya di Jakarta, pernah beli jengkol itu 100.000 sekilo. Kalau di sini mah nggak pernah semahal itu. Mahal-mahalnya jengkol 20.000 sekilo. Kadang cuma 5.000 sekilo. Mahal banget. Kalau di sini nggak usah beli kalau lagi panen. Sekarang orang tua saya lagi panen kabau. Kemarin dapat sekarung dijual kan. Ini juga mau dijual nanti. Panen. Nah, kalau makan bosen ya makannya. Sekali-sekali mah enak. Nanti saya liatin ya kabau bentuknya gimana. Ini udah selesai ya teman-teman. Lanjut kita rebus dengan air mendidih ya. Mendidih ya teman-teman. Masukin sedikit minyak sayur ya, agar adonannya nggak lengket nanti. Sedikit aja. Udah mendidih, saya masukin ya teman-teman. Ini semuanya. Kemarin saya pernah buat batagor ya teman-teman, tapi gagal. Nggak tahu kenapa, keras banget. Bagi teman-teman yang punya resep batagor, boleh share ya teman-teman, boleh komen. Oke, ini sampai itu ya teman-teman, sampai mateng. Ini sambil nunggu pileknya mateng, saya goreng kacang tanahnya dulu ya teman-teman. Ini pakai minyak sedikit aja. Ini saya goreng dengan api kecil aja teman-teman. Takutnya di luarnya udah gosong tapi dalamnya belum matang kalau apinya kegedean. Ini goreng sampai kecoklatan ya teman-teman, sampai matang. Ini kacangnya udah matang tadi ya teman-teman. Udah matang tuh, kecoklatan. Ini akan saya blender. Sama cabenya 4 biji kita blenderin. Kita tambahin air ya teman-teman. Saya blender dulu ya teman-teman. Ya teman-teman, kita masak sausnya. Nih masukin, terus ininya dimasukin. Bawang jeruknya dimasukin ya teman-teman. Kaldu ayam sama garamnya dimasukin. Nanti dicip-icip lagi ya teman-teman.
rasanya udah pas apa belum ya. Ini tunggu sampai mendidih dan mengental ya teman-teman. Ini ciloknya udah matang ya teman-teman, kayak gini. Ini saya angkat, saya tiriskan ya. Teman-teman udah diangkat, saya masukin ke air dingin ya teman-teman. Ini kita tunggu sausnya lagi ya, saus kacangnya. Ini udah ya teman-teman, udah mengental kayak gini. Udah saya icip-icip tadi, udah pas rasanya. Saya siap sajikan ya teman-teman. Enak banget. Bagi yang nambahin kecap boleh ya teman-teman, tapi saya enggak ya, enggak terlalu suka manis. Saya tambahin saus aja, saus cabai biar pedes ya. Ini mantap banget nih teman-teman. Coba ya. Enak, lembut ciloknya, terus bumbunya pas banget, enak. Wajib coba ya teman-teman. Pedas, manis, gurih jadi satu, mantep banget. Yaudah teman-teman, kalian makan dulu ya, selamat mencoba. Oh ya teman-teman, tadi saya janji mau kasih tahu kabau ya. Ini nih bentuknya. Ini rasanya hampir sama kayak itu ya, sejenis jengkol sama pete ya. Kalau udah dibuka kayak gini. Ini bisa dilalap, disambal, bisa campur ikan teri gitu disambal. Tuh. Tuh.